Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan, dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja Anda berada, tentunya dengan harapan semoga semua aktivitas kita di bulan suci Ramadan dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa, tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah. Dan kita menjadi orang yang bersyukur, itu sudah bersyukur. Tentunya di bulan puasa ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat bering salam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau adalah uswah atau contoh buat kita dan khudwah, merupakan toladan bagi kehidupan umat manusia. Saudara pemirsa, tema kita pada saat ini terkait dengan puasa dan kesantunan bertutur. Manusia adalah makhluk yang selalu bertutur, atau dalam kajian ilmu komunikasi, dalam buku psikologi komunikasi yang dikarang oleh Jalaluddin Rahmat, dan juga para ahli ilmu komunikasi tentang kata, termasuk yang dikarang oleh Gabriel Weyman, The Communicating in Reality. Manusia adalah makhluk yang selalu bertutur, berkata, dan dia akan hidup dengan apa yang selalu dikatakannya. Apalagi kata-kata tersebut dipercayainya, sehingga disitulah dia hidup dan menikmati kehidupan dari apa yang dia katakan. Puasa terkait dengan kesopanan dalam bertutur adalah sebuah kemestian. Sekali lagi, orang-orang yang berpuasa dan harus berkata dengan yang baik adalah sebuah kemestian, sebuah keharusan. Sudah seharusnya orang-orang yang berpuasa harus berkata dengan baik. Karena itu adalah puncak dari orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang muttaqin. Orang muttaqin atau la'allakum tattaqun itu salah satunya adalah kemampuan bertumbuh jiwanya menjadi orang yang baik dan terlihat dalam kata-kata, redaksi kata, produksi kata yang bertutur dengan baik. Landasan kita tetap surah yang selalu didengarkan oleh kita bersama, yang selalu diungkapkan oleh para ustadz dan mubalik atau para asatiz terkait dengan perintah puasa dan akhir tujuan dari puasa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah luar biasa, sudah menjadi sesuatu yang biasa dari tahun ke tahun. Dalam arti ayat ini merupakan ayat yang mayoritas umat Islam sudah mengetahuinya terkait dengan perintah berpuasa. Karena apa? Karena orang-orang yang berpuasa pada akhirnya akan menjadi insan yang paripurna, menjadi la'allakum tattaqun. Dan kata-kata tattaqun itu terkait dengan pertumbuhan jiwa. Karena puasa menuntun perilaku dan pribadi yang mulia, menuntun pada perkembangan jiwa. Dan perkembangan jiwa yang terbaik itu memang melalui puasa. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, puasa membantu menghilangkan kerusakan moral dalam segala bentuk kehidupan. Kerusakan moral yang ditimbulkan karena tidak mampu bertutur dengan baik hanya bisa diobati dengan nilai-nilai agama dan hanya bisa diobati teknisnya dengan cara berpuasa. Tak semua ahli bisa mengobati penyakit ini. Penyakit agar berkata menjadi sehat. Banyak orang yang berkata dan bertutur tidak sehat. Karena itu mencerminkan dari fisik dan jiwa yang tidak sehat. Dan tidak semua ahli kedokteran juga bisa mengobatinya. Mengobatinya tentunya dengan dokter jiwa agama. Kemampuan mengobati dengan spiritual yang luar biasa melalui ibadah puasa. Karena yang akan diobati adalah pertumbuhan jiwa menjadi lebih baik. Saudara pemirsa, pertama dalam kehidupan ini yang dikehendaki puasa pertama adalah pertumbuhan jiwa terkait dengan spiritual religius transcendental. Religius transcendental maksudnya bahwa puasa menumbuh kembangkan kembali, merevisi atau memberikan perbaikan jiwa terkait dengan rasa keberagamaan kita. Saudara pendengar dan pemirsa, kalau kita lihat di bulan atau di luar bulan puasa, ada kehidupan yang mungkin agak jauh dengan nilai-nilai keagamaan. Namun dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah berikan kewajiban buat kita umat Islam, seakan dan dapat dipastikan umat Islam kembali kepada nilai-nilai agama, nilai potensi religius transcendental, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai sesuatu yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, siam atau berpuasa di siang hari, dan kemudian melakukan qiyamul Ramadan di malam hari. Sehingga jiwa yang baik, pertumbuhan jiwa dalam potensi religius transcendental dapat dioptimalkan karena selalu merasakan bahwa Allah bersamanya di bulan Ramadan dan kaitannya dengan kita melaksanakan siam dan qiyamul Ramadan. Maka pertumbuhan untuk religius transcendental itu dilakukan juga dalam qiyamul Ramadan, yaitu di bulan puasa di malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Jagalah hati dalam kita melaksanakannya, sehingga akan berbuah dalam kehidupan ini dampak dari setiap ibadah yang kita lakukan. Bulan puasa datang untuk memperbaiki sesuatu yang boleh jadi rusak. Bulan puasa datang boleh jadi memperbaiki komponen-komponen yang mungkin hampir hancur. Jika kita melihat komponen yang di mobil, ada komponen yang harus diganti. Boleh jadi keimanan kita atau rasa kita menghadirkan Sang Pencipta berkurang di luar Ramadan. Datanglah bulan Ramadan untuk mampu mengingatkan kembali agar kita kembali kepada sesuatu yang diinginkan Allah
menjadi insan yang paripurna, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian ada yang kedua, pertumbuhan terkait dengan pertumbuhan jiwa yang rasional ulul albab. Kalau yang pertama tadi adalah pertumbuhan jiwa, bulan puasa mengingatkan kita pada pertumbuhan jiwa terkait rasa keberadaan Sang Pencipta, religius trandensental. Namun yang kedua adalah potensi terkait dengan intelektual yang ulul albab. Di bulan puasa, pertumbuhan jenis kedua atau pertumbuhan jiwa yang jenis kedua ini kita bisa lakukan dengan tadarus Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran berulang-ulang akan menambah ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran salah satunya diturunkan di bulan Ramadan. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maka orang-orang yang berpuasa harusnya dan idealnya dia akan bertumbuh jiwanya dalam posisi rasional, intelektual, ulul albab. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu menambah ingin belajar, tetapi setelah belajar mendapatkan ilmu, menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan, dan berilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Inilah pertumbuhan jiwa yang kedua, adalah rasional, intelektual, ulul albab. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, dan tibalah saatnya yang ketiga, yaitu pertumbuhan jiwa yang berakhlak moralitas. Inilah kaitannya dengan orang-orang yang berpuasa dan mampu bertutur dengan yang santun, kesantunan dalam bertutur. Maka dalam pertumbuhan jiwa yang ketiga, yaitu pertumbuhan jiwa yang berakhlak moralitas, maka orang-orang yang berpuasa harus mampu berkata atau bertutur dengan santun ketika memproduksi kata, memilih kata atau diksi kata, dan juga intonasi suara. Saudara pemirsa, bersuara, berkata itu ada hal yang lain. Ada diksinya, memilihnya, ada intonasinya. Ada orang yang memilih kata itu tidak baik, dia selalu menyakiti hati orang lain. Apalagi nanti ditambah dengan nada yang kurang baik. Tapi ada orang yang memilih kata, dicari kata yang lebih santun, kemudian diungkapkan dengan nada yang tidak mengganggu suasana. Maka yang pertama, harus mampu menahan lisan dan berbicara. Di dalam Islam dikatakan bahwa orang-orang yang akan masuk surga dan orang-orang yang akan diberikan hidayah Allah karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kenapa? Karena dia menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir berarti percaya betul ada Allah dan Allah akan memberikan balasan di hari akhirat disebabkan karena orang-orang menjaga lisannya. Saudara pemirsa, di dalam konsep menjaga lisan, lisan itu diproduksi, digerakkan oleh lidah. Itu lisan itu lidah. Lidah itu filosofisnya dia tersembunyi, ditutupi oleh gigi. Setelah itu gigi ditutupi lagi dengan bibir. Ini filosofisnya adalah agar hati-hati menggunakan lisan. Hati-hati dalam berkata. Jangan sampai berkata yang tidak baik. Perlu sebuah kesopanan. Karena psikologi orang lain buat kita adalah mereka ingin disayangi. Orang yang ingin disayangi gak mungkin dia menerima kata-kata yang tidak baik. Seorang suami harus merasakan bahwa istrinya adalah orang-orang yang ingin disayangi. Orang lain tuh ingin disayangi, ingin dicintai di luar diri kita, ingin dihormati, dan ingin diteladani. Orang-orang yang ingin diteladani, disayangi orang lain, dicintai orang lain, harus mampu berkata dengan baik, berkata dengan penuh kesantunan. Kenapa? Karena kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti orang lain, itu bagaikan baju yang sangat bagus.
Saudara pemirsa, tentunya yang ada di rumah itu mempunyai busana yang bagus, belinya mahal, tapi ketika akan dipakai pesta, akan dipakai hari raya, robek bagian yang penting. Itulah kata. Dalam pendapat Abdul Malik bin Marwan, seorang ulama mengatakan, Al-lahanu fil kalam akbahu min taftiki fis saubi. Sesungguhnya kata-kata yang tidak baik, tutur kata yang tidak sopan atau keliru, itu bagaikan sobekan baju yang ada di baju mahal. Oleh karena itu kita perlu hati-hati bahwa apapun yang kita katakan itu berdampak dalam kehidupan. Kata-kata yang tidak baik, tutur atau sopan santun yang jauh dari kehidupan kita, itu berdampak dalam kehidupan dan juga efek dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita yang kelola rasa, menahan rasa, jangan merasa benar, jangan merasa bisa, dan akhirnya menjadi seorang yang pembohong. Pembohong bisa tercermin dari kata-kata. Pembohong, orang yang pembohong itu terlihat dari produksi kata-kata. Jika kata-kata hati kita seorang yang tidak jujur, akan pada saat tertentu akan melahirkan kata-kata yang bohong. Karena orang bohong itu dilihat bukan sekedar di kata-katanya, tapi juga dari gesturnya. Kalau kita ingin memproduksi kebohongan, kadang-kadang gestur kita mengikuti bahwa kita itu adalah orang yang tidak benar. Dalam arti kita akan terlihat oleh seseorang bahwa kita adalah orang yang tidak benar. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang bohong, tetaplah menjadi orang yang jujur. Dan ketika kita jujur, maka produksi pesan itu akan mengandung kejujuran. Kita santun, bertutur, dan kemudian gestur kita memberikan kepercayaan bahwa kita adalah orang-orang yang jujur. Kita kutip sedikit kisah dialog antara seorang guru dengan seorang murid tentang kata. Dia berkata, "Wahai muridku, sudah lama aku mengajarmu dan sebentar lagi kamu tamat sekolah. Aku minta tolong, pergilah ke pasar dan belilah daging yang sangat bagus." Akhirnya seorang murid tadi berkata dalam hatinya, "Kenapa seorang guru memerintahku untuk mencari daging yang bagus?" Selama di perjalanan sampai ke pasar dia berpikir, apa yang bagus sebenarnya daging dalam kehidupan ini dan akan aku beli. Dia terpikir, biarlah aku beli daging lidah. Dibelilah lidah, dimasak dengan baik, kemudian disajikan kepada gurunya ketika akan berbuka puasa. Ketika sudah selesai menikmati santap malam atau berbuka, gurunya bertanya, "Kamu tadi beli apa? Kok sehingga rasanya sangat enak?" Dia berkata, "Aku beli daging yang sejenis lidah. Aku beli daging lidah." "Oke, kalau begitu besok pagi belilah daging yang kurang bagus dan dimasak." Akhirnya dimasak juga, dibeli juga lidah dan dimasak. Tapi masakannya sengaja diberikan bumbu yang lebih asin dan ada juga rasa pahit. Gurunya berkata, "Ini daging apa? Kok rasanya kurang enak?" "Ini lidah, Guru." Akhirnya disimpulkan, "Kenapa engkau beli lidah?" Lidah adalah daging yang terbaik dan sekaligus terburuk. Orang yang lidahnya kurang baik, bertutur pasti tidak baik. Orang yang lidahnya baik, dia akan bertutur dengan kesompanan. Hanya satu daging, yaitu jenis lidah, dia bisa mengantarkan ke surga, sekaligus bisa mengantarkan ke neraka. Apa inti dari apa yang diberikan oleh seorang murid dan disajikan kepada gurunya? Ternyata sangat luar biasa ketika kita memelihara lidah sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang bertutur dengan penuh kesantunan. Puasa mengajarkan kita agar mampu bertutur kata dengan baik. Tutur kata yang baik akan membawa orang lain ke surga. Kita adalah media kebaikan untuk menuju surga bagi orang lain. Tetapi kata yang tidak baik, lidah yang tidak baik akan mengajak orang ke neraka.
mengajak kepada sebuah kondisi konspiratif destruktif untuk bangsa dan negara ini menjadi yang tidak baik. Maka pesan puasa, jadikanlah tutur kata yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah dan juga makhluk Allah di bumi ini. Akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka bila tiba waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah.